Baik, selamat siang Bapak dosen. Saya atas nama Steny Lorenzo Tusala, NIM 25320063, kelas B, semester 2, Prodi PDKR. Di sini saya akan membahas tentang bergaya hidup aktif. Materinya di sini pentingnya aktivitas jasmani, rekomendasi aktivitas jasmani, dan pencegahan perilaku sedentar atau permainan estafet gaya hidup aktif. Kompetensi awal ada 3 poin. Poin pertama, mengenal berbagai aktivitas jasmani sederhana. Poin kedua, mampu melakukan gerak dasar berjalan, berlari, melompat, dan membawa bekal. Poin ketiga, mengetahui bahwa olahraga dan bergerak aktif dapat menjaga kesehatan tubuh. Di sini kita masuk dalam profil pelajar Pancasila. Dimensi yang dikembangkan ada 3 poin. Yang pertama, mandiri. Mandiri itu melaksanakan aktivitas jasmani dengan percaya diri. Yang kedua, gotong royong, bekerja sama dalam kelompok saat permainan atau lomba estafet. Yang ketiga, bernalar kritis, yaitu menganalisis manfaat aktivitas jasmani dan dampak perilaku sedentar. Baik, di sini saya masuk pada tahap pertama, yaitu hasil yang diharapkan di sertril. Di sini tujuan yang ditetapkan stabilize goals. Titik 2, capaian pembelajaran atau capaian fase C yang disebut estafet gaya hidup aktif dalam pembelajaran PJK dan elemen bergaya hidup aktif. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam aktivitas jasmani melalui kegiatan permainan dan melibatkan gerak aktif seperti berlari, melompat, berjalan, dan melempar. Membiasakan diri peserta didik menerapkan gaya hidup aktif melalui pengalaman langsung melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan, melatih kerjasama, komunikasi, disiplin, dan sportivitas dalam menyelesaikan tantangan secara berkelompok, dan membantu peserta didik mengenali perilaku sedentar serta memahami pentingnya mengurangi kebiasaan terlalu lama duduk atau kurang bergerak. Pemahaman di sini masuk dalam tabel pemahaman understanding dan pernyataan esensial. Peserta didik tidak akan memahami bahwa masuk dalam poin-poinnya. Yang poin pertama, aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur merupakan bagian penting dari gaya hidup aktif untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Poin kedua, bergerak aktif tidak hanya dilakukan saat pelajaran PJK, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan kaki, bermain bola, berlari, dan melakukan kegiatan fisik lainnya. Poin ketiga, permainan estafet gaya hidup aktif dapat menjadi contoh bahwa aktivitas jasmani dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan, bekerja sama, dan tetapi memperhatikan keselamatan. Kesalahan pahaman yang mungkin muncul. Poin pertama, menganggap bahwa tujuan permainan estafet gaya hidup aktif hanya untuk memenangkan perlombaan, bukan untuk membiasakan aktivitas jasmani dan menjaga kesehatan. Poin kedua, berpikir bahwa peserta yang berlari paling cepat adalah yang paling baik.
Padahal yang lebih penting adalah keaktifan, kerjasama, teknik gerakan, dan keselamatan. Poin ketiga, poin keenam, menganggap bahwa jika sudah melakukan aktivitas fisik sekali, maka tidak perlu melakukan aktivitas jasmani secara utuh. Kita masuk di pernyataan sosial. Di poin pertama, mengapa tubuh kita perlu melakukan aktivitas jasmani secara rutin? Yang kedua, bagaimana aktivitas jasmani dapat membantu menjaga kesehatan tubuh? Yang ketiga, apakah semua gerakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk aktivitas jasmani atau mengapa? Yang keempat, bagaimana cara menerapkan gaya hidup aktif di rumah dan di sekolah? Yang kelima, mengapa kita harus bekerja sama dan mengikuti aturan saat melakukan permainan aktivitas jasmani? Dan yang keenam, bagaimana permainan estafet gaya hidup aktif dapat membantu kita membiasakan hidup sehat? Baik, di sini kita masuk dalam tahap kedua, yaitu poin pertama, peserta didik akan mengetahui, dan poin kedua, peserta didik tidak akan mampu mengetahui. Ya, di sini masuk poin pertama, pentingnya aktivitas jasmani bagi kesehatan. Dan poin kedua, tujuan dari permainan estafet gaya hidup aktif sebagai bentuk aktivitas fisik yang menyenangkan. Yang ketiga, cara bermain dan aturan permainan estafet gaya hidup aktif. Yang keempat, gerakan dasar yang digunakan dalam permainan seperti berjalan, berlari, melompat, membawa, dan melempar. Yang kelima, manfaat melakukan aktivitas jasmani secara teratur terhadap kebugaran tubuh. Yang keenam, cara mengurangi perilaku kurang bergerak dengan membiasakan aktivitas fisik. Masuk dalam peserta didik akan mampu. Poin pertama, melakukan permainan estafet gaya hidup aktif sesuai aturan dan langkah-langkah yang ditentukan. Yang kedua, mempraktikkan berbagai gerakan dalam permainan seperti berjalan cepat, berlari, melompat, melewati rintangan, membawa, dan estafet bola dengan koordinasi yang baik. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Baik, di sini kita masuk dalam bukti penilaian atau asesmen evidensi tahap 2. Di sini ada beberapa. Yang pertama, tugas kinerja atau performance test. Yang kedua, bukti lainnya atau other evidence. Masuk dalam tugas kinerja, di sini estafet bola dribble ceria. Siswa melakukan estafet bola secara berkelompok dengan cara menggiring bola, dribbling, melewati rintangan, secara bergantian hingga garis akhir. Setiap siswa wajib menjaga kontrol bola agar tidak lepas dan menyerahkan giliran kepada teman berikut. Yang kedua, estafet over bola berangkat. Siswa melakukan estafet dengan cara mengoper bola passing dari satu siswa ke siswa yang lain dalam satu tim hingga mencapai target akhir atau keranjang dan gawang kecil. Setiap siswa harus melakukan operan yang tepat dan menerima bola dengan benar sebelum melanjutkan. Bukti lainnya,
Kita masuk pada bukti lainnya atau others evidence. Yang pertama lebar observasi guru, keterampilan dribbling, kontrol bola, koordinasi kecepatan. Yang kedua, checklist sikap, kerjasama, disiplin, menunggu giliran dan sportivitas. Dokumentasi, foto atau video saat siswa melakukan estafet bola. Yang poin pertama, LKPD, analisis gerak, checklist, ketepatan passing, arah, kekuatan, dan akurasi. Poin kedua, jurnal refleksi siswa, pengalaman kerjasama tim, dan kesulitan dalam mengoper atau menerima bola dari teman. Yang ketiga, rekaman skor keberhasilan operan tanpa jam atau tracking keberhasilan tim. Di sini masuk lagi tahap 3, rencana pembelajaran atau learning plan. Pendahuluan. Poin pertama, guru memberi salam, berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, apresiasi atau menaikkan kembali kegiatan melalui pernyataan tematik tentang permainan estafet bola. Yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran estafet gaya aktif melalui permainan estafet bola atau dribbling dan passing, dan manfaatnya bagi kebugaran serta kerjasama tim dalam kelompok dengan sportif. Yang keempat, pemanasan atau stretching dan permainan kecil, ikuti gerak. Yang kelima, melakukan first step singkat estafet bola dan dribbling dan passing. Kita masuk dalam kegiatan inti. Poin pertama, guru mendemonstrasikan teknik dasar, dribbling, menggiring bola, passing, mengoper bola, receiving, menerima bola dan menerima bola dengan benar. Yang kedua, siswa latihan dribbling melewati kon. Siswa latihan passing secara berpasang, latihan oper, tangkap bola dari pendek, tangkap bola jarak pendek. Yang ketiga, siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk permainan estafet bola, yaitu siswa pertama melakukan dribbling melewati kon, siswa mengoper bola ke teman berikutnya, dan dilanjutkan sampai semua anggota kelompok selesai. Poin yang kelima, 4, guru mengamati, yaitu teknik gerak, kerjasama, kedisiplinan, dan sportivitas. Poin yang kelima, kelompok melakukan permainan beberapa ronde untuk meningkatkan kemampuan. Masuk dalam kegiatan penutup. Poin pertama, pendinginan singkat. Siswa berdiri meningkat, berjalan di tempat, pelan sambil menarik nafas dalam, mengangkat tangan ke atas, lalu menurunkan perlahan. Poin kedua, tanya jawab tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apa yang kamu pelajari hari ini dari permainan estafet bola? Gerakan apa yang paling mudah dan sulit? Poin ketiga, berdoa rangkulan. Di sini kita masuk refleksi dan koreksi sederhana. Poin pertama, guru mengajak siswa berdiskusi singkat. Apa kesulitan bermain dan bagaimana cara kerjasama dengan baik? Poin kedua, guru memberikan koneksi sederhana. Posisi tubuh saat dribbling,
arah kaki atau tangan saat passing, pentingnya komunikasi dan dalam tim tersebut. Poin ketiga, siswi memperbaiki gerakan berdasarkan arahan guru. Evaluasi diri dan penilaian antar teman. Poin pertama, format tepuk jari evaluation pada akhir permainan estafet bola. Setiap siswa memberikan penilaian kepada teman satu kelompok dengan menunjukkan jumlah jari 1 sampai 5 berdasarkan kinerja teman dan kerjasama passing dan dribbling. Poin kedua, guru memberikan feedback formasi berbasis performa konkret. Di sini kita masuk pada diferensiasi pembelajaran. Poin pertama, siswa yang masih merasa kesulitan diberikan jarak lebih dekat saat passing 2 atau 3 meter atau menggunakan bola yang lebih ringan, bola plastik untuk memudahkan kontrol tailored. Yang kedua, siswa yang masih kurang mampu melakukan jarak aktif dapat berperan sebagai pencatat skor, pengamat teknik atau observer atau wasit garis dalam permainan estafet bola. Yang ketiga, siswa yang sudah mahir diberi tantangan tambahan seperti dribbling atau passing dengan target kecil untuk melangkah akurasi. Di sini kita masuk pada rubrik penilaian tugas kinerja. Di sini ada beberapa skor. Yang pertama, aspek yang dinilai. Skor keempat sangat baik, skor ketiga baik, skor kedua cukup, skor ke-1 perlu bimbingan. Poin pertama, kontrol bola atau dribbling dan passing. Di sini masuk skor keempat. Poin pertama, sangat baik bola selalu terkontrol. Masuk skor 3, baik. Poin pertama, kadang lepas sedikit tetapi masih terkendali. Masuk ke skor 2, cukup. Poin pertama, sering lepas kontrol. Masuk skor 1, perlu bimbingan. Poin pertama, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kepada aspek yang dinilai. Poin kedua, kecepatan operan atau gerakan. Skor keempat sangat baik. Poin kedua, operan sangat tepat dan terarah. Masuk skor 3, baik. Poin kedua, cukup cepat. Masuk skor 2, poin kedua, cukup kurang tepat. Masuk skor 1, perlu bimbingan. Poin kedua, tidak tepat. Masuk aspek yang dinilai. Poin ketiga, kesempatan dan kelincahan. Skor 4 sangat baik. Poin ketiga, cepat dan lincah tanpa kesalahan. Masuk skor 3, baik. Poin ketiga, cukup tepat, cukup cepat. Masuk skor 2, cukup. Poin ketiga, kurang cepat. Masuk skor 1, bimbingan. Poin ketiga, sangat lambat. Masuk pada poin keempat, aspek yang dinilai. Kerjasama. Poin pertama, kerjasama tim. Skor 4 sangat baik. Poin keempat, sangat kompak dan aktif membantu. Masuk skor 3, baik. Poin keempat, bekerja sama dengan baik. Masuk skor 2, cukup. Poin 4, kurang kerja sama. Masuk skor 1,
perlu bimbingan. Poin 4, tidak kerjasama. Masuk dalam aspek dinilai poin kelima. Sportivitas. Skor 4 sangat baik. Poin 5, jujur menghargai teman. Skor 3, baik. Poin kelima, umurnya sportif. Masuk skor 2, cukup. Poin kelima, kurang tidak sportif. Masuk ke skor 1, satu bimbingan. Poin 5, tidak sportif. Baik, terima kasih Bapak dosen. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam video presentasi saya tersebut. Mohon dimaklumi. Terima kasih.